King Benford, Law to Detect Accounting Data Manipulation in the Banking Industry. Teori riset yang kami gunakan adalah hukum Benford yang mengevaluasi laporan keuangan Amerika Serikat dengan menggunakan hukum matematika yang didirikan oleh Frank Benford 1938 untuk mendeteksi manipulasi data, memprediksi frekuensi dalam berbagai digit data, untuk menguji apakah neraca dan juga laporan laba rugi yang digunakan untuk menilai kesehatan bank dimanipulasi sebelum, sesudah, maupun selama krisis keuangan global. Selanjutnya, motivasi riset. Motivasi riset ini mengenai terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai 2009 mengungkap beberapa kasus akuntansi keuangan yang salah melaporkan di industri perbankan dan auditor yang gagal dalam beberapa kasus untuk meningkatkan alarm kepada pihak yang berwenang untuk perbedaan yang cukup besar dalam buku-buku bank, serta tidak ada penelitian yang pernah menerapkan undang-undang untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaporan keuangan di industri perbankan. Ada pula tujuan dari riset kami adalah untuk memprediksi frekuensi dalam berbagai digit data dan untuk menguji apakah data neraca dan juga data laporan laba rugi yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank dimanipulasi sebelum dan juga selama krisis keuangan global. Penelitian ini menemukan bahwa bank menyesuaikan provisi kerugian pinjaman untuk memanipulasi pendapatan dan juga pendapatan ke atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Audia Ramanesha dengan NIM 2019310753. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang rancangan riset. Variabel yang digunakan yaitu variabel independennya kecukupan modal, kualitas aset, kekuatan pendapatan, serta likuiditas. Sampel riset dari penelitian ini menggunakan data perbankan di US periode triwulan dari triwulan pertama tahun 2003 hingga triwulan terakhir tahun 2012. Teknik analisis data. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan analisis data demi data berdasarkan Z statistik variabel demi variabel uji chi-square yang bersifat komplementer. Selanjutnya tentang hasil riset. Hasil analisis digital posisi kedua berdasarkan Z statistik dan uji chi-square disajikan untuk periode pra dan krisis masing-masing. Yang pertama, hasil penelitian ini mengungkapkan terjadinya deviasi proporsional besar, positif, dan signifikan pada angka 0 dan 1. Inti untuk bank gagal. Penyimpangan lebih besar dan lebih signifikan secara statistik jika dibandingkan dengan penyimpanan yang diamati untuk bank-bank yang tidak tertekan yang menyajikan magnetes penyimpangan untuk digit 0 di antara 3 jenis bank di 2 periode waktu berdasarkan Z statistik. Yang kedua, untuk kualitas aset bank, nilai Z statistik mengungkapkan secara signifikan penyimpangan negatif pada angka 0 dan penyimpangan positif signifikan pada angka 9 untuk penyisihan kerugian kredit ketiga kelompok bank. Yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola manipulasi adalah umum di antara variabel yang diperiksa. Selanjutnya tentang keterbatasan riset. Keterbatasan penelitian ini terkait pada data pada 3 bulan terakhir 2012, ketika krisis perbankan di Amerika Serikat terhenti di mana jumlah bank gagal atau yang ditalangi menyusut secara signifikan pada 2013 dan setelahnya. Selanjutnya tentang peluang riset yang akan datang. Penelitian ini menyarankan bahwa penting bagi pihak berwenang dan pihak luar lainnya untuk menemukan cara untuk mengurangi manipulasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isma Indah Puspita dengan NIM 2019310780. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ide riset yang kedua tentang pengaruh financial target, ineffective monitoring, rationalization, dan capability terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada bank syariah. Baik, selanjutnya ada teori riset. Teori
Teori riset yang digunakan pada riset ini adalah teori agensi. Teori keagenan berdasarkan hubungan antara prinsipal, yaitu para pemegang saham, dengan agen, yaitu manajemen atau perusahaan. Teori keagenan beranggapan bahwa setiap individu berpengaruh sesuai dengan kepentingannya masing-masing dan menimbulkan kepentingan yang bertentangan. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu para agen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang besar atas hasil kerjanya, sedangkan para prinsipal atau pemegang saham menginginkan retur yang tinggi atas investasinya. Selanjutnya ada motivasi riset. Motivasi riset ini mengenai lembaga perantara keuangan yang berbasis syariah. Bank Umum Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata caranya yang didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Laporan keuangan dalam akuntansi bank syariah adalah laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam. Namun, sektor perbankan justru merupakan sektor yang banyak mengalami kasus atau kecurangan dibandingkan sektor-sektor lain. Kecurangan laporan keuangan dianggap sebagai resiko karena tidak menjalankan amanah yang menyebabkan laporan keuangan tidak akurat dan melanggar prinsip syariah. Kecurangan laporan keuangan diartikan sebagai kecurangan dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material pada pelaporan keuangan dan dilakukan secara sengaja oleh manajemen. Dalam perdagangan Islam sangat menolak adanya sebuah tindakan kecurangan karena pada prinsipnya terjadi kemudrotan yang akan merugikan semua pihak, karena dalam Islam kecurangan merupakan suatu hal yang tercela. Tujuan riset ini yaitu mendeteksi kecurangan laporan keuangan dalam perspektif Islam melalui financial stability, effective monitoring, rationalization, dan capability dengan tujuan akhir merekomendasikan kebijakan untuk memperbaiki manajemen perbankan syariah yang sesuai prinsip syariah. Yang terakhir ada rancangan riset. Terdapat variabel yang digunakan, yaitu yang pertama variabel dependent, kecurangan pelaporan keuangan pada bank syariah. Kalau yang variabel independen yaitu financial target, ineffective monitoring, rationalization, dan capability. Selanjutnya, sampel riset. Bank syariah yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.